Banyak kali orang percaya, mereka terbatas di dalam menyatakan otoritas. Sebenarnya, otoritas dan kuasa itu Tuhan sudah berikan, sudah anugerahkan kepada setiap orang percaya. Itu termasuk bagian dari spiritual blessing yang Tuhan taruhkan di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga bagi setiap kita yang percaya. Nah, ini berbicara tentang kesembuhan, bicara tentang mengusir setiap kejahatan, tipu daya, ikatan di dalam kehidupan yang membatasi hidup orang, dan kemudian pemulihan diri, pemulihan di dalam keluarga, pernikahan, pemulihan anak-anak. Ini juga berbicara pemulihan di dalam kehidupan, termasuk kepada juga kehidupan dan finansial. Berbicara tentang damai sejahtera, berbicara juga tentang sukacita yang melimpah bagi orang percaya. Sekarang saya mau aplikasi buat setiap kita dalam satu hal. Pertanyaan yang menarik. Saat saya belum memahami, belum mengerti ini, apakah saya bisa berdoa untuk orang untuk menyatakan kesembuhan? Bagaimana kalau saya berdoa dan tidak ada kesembuhan? Bahkan terhadap diri saya. Bagaimana saya bisa doa buat seseorang lain? Gitu. Terus apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah berdoa dan tidak terjadi perubahan atas hidup saya atau atas hidup orang lain? Saudara, ada prinsip di dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak melihat hanya dari satu sisi. Karena kerajaan Allah itu dibangun atas dasar iman. Bagi kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita, kalau kita mau membangun di dalamnya, kita perlu membangun berdasarkan iman maksudnya. Iman yang benar. Imannya hanya berdasarkan firman. Nah, kalau itu adalah bagian dari firman yang disampaikan, dan firman itu benar adanya untuk kita, untuk saya, untuk engkau yang mendengarkan. Jadi firman itu sebenarnya berlaku, tidak bisa dibatasi waktu, dan firman itu berlaku tidak dibatasi tempat, dan firman itu berlaku tidak dibatasi oleh kondisi atau keadaan. Benar, saudaraku. Nah, kalau begitu firman itu, kenapa sering sekali sepertinya tidak berlaku atas hidupmu? Saya ulangi ya, saudara ya. Saat engkau berdoa, engkau percaya, tetapi tidak lama kemudian engkau menjadi tidak percaya. Saat engkau tidak melihat hasil, langsung engkau tidak mempercayai bahwa firman itu buat engkau. Tuhan tidak berubah-ubah. Kalau firman itu ditaruhkan buat engkau, bahwa firman yang berkata misalnya, apabila 2 atau 3 orang berkumpul di situ, aku hadir. Mereka bisa meminta apa saja di dalam namaku. Tentu apa saja di sini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya pasti juga akan dijawab, dan apa yang mereka ikat juga terikat. Artinya apa? Perkataan mereka ada otoritas dan kuasa. Apa yang mereka lepaskan akan terlepas. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan dalam koridor ini, saudara. Jangan disalahpahami. Pengajaran ini bukan berartinya suka-suka. Seperti seorang motivator mengajarkan hal-hal yang tujuannya untuk kemegahan diri, kenikmatan diri. Bukan. Tuhan adalah penyedia kita. Dia tentu juga mau anak-anaknya hidup di dalam apa? Damai sejahtera, full of joy, sukacita. Jadi, kalau ada orang sakit, tapi engkau masih terbatas, boleh tidak engkau berdoa buat dia? Tentu boleh. Tidak ada batasan untuk berdoa buat seseorang. Justru dengan engkau mempraktikkan doa dan mengambil firman saat engkau berdoa, itu membangun hidupmu. Misalnya, engkau percaya ada kesembuhan buat orang lain. Engkau berdoa untuk kesembuhannya dia. Itu boleh, saudaraku. Kalau tidak terjadi kesembuhan, bagaimana? Jangan berpikir Tuhan tidak bisa memakai engkau. Jangan berpikir bahwa engkau adalah kekhususan dan tidak bisa ada karunia itu. Karena ini bukan bicara karunia, ini bicara kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu mereka saling membangun, saling mendoakan, saling mendukung, saling mensupport. Artinya setiap mereka punya peran di dalam hal ini. Nah, tetaplah berdoa, walaupun engkau masih terbatas, tetaplah menaruhkan iman walaupun engkau di dalam proses. Karena dengan berjalan seperti itu, engkau sedang menumbuhkan kepercayaanmu, engkau sedang setia, dan engkau sedang bertekun di dalam imanmu.
Saat engkau menumpangkan tangan atau berdoa atas dirimu, atas bagian tubuhmu yang sakit, kalau engkau percaya itu adalah kesembuhan dari Tuhan, setelah itu tidak ada kesembuhan, engkau terus percaya, tetap percaya. Itu saudaraku. Nah, kepercayaan demikian, itu kepercayaan yang dibangun atas firman. Tetapi kenyataannya, faktanya belum mengalami terobosan, itu tidak mengganggu imanmu. Karena seperti itulah saya membangun kehidupan saya, sampai kemudian satu hari ketekunan kita menghasilkan buah, menghasilkan satu perubahan di dalam kehidupan, atau memberikan tanda-tanda kehidupan, atau tanda-tanda kesembuhan dan pemulihan. Nah, ini adalah satu ketekunan. Di sisi yang lain kita tahu, untuk menyatakan otoritas dan kuasa, satu, bagi Tuhan tidak ada masalah. Dia sudah mempercayakan dan sudah memberikan kepada kita. Tetapi bagi manusia, karena dia terbatas melihatnya dan terganggu oleh situasi keadaan lingkungan atau perkataan orang lain atau kabar atau imannya sukar untuk ditumbuhkan di area itu karena berita itu terlalu berat, karena penyakit itu terlalu sukar, sehingga dia terhalangi. Tetapi sekali lagi, saat engkau percaya, itu untuk melihat bagaimana kesembuhan, proses ini menjadi baik dan sebagainya butuh waktu. Nah, itu ada ketekunan. Kan kita tahu, saat Tuhan Yesus berbicara mulai hari ini, tidak lagi ada orang yang akan memakan buahmu. Kepada pohon ara, saudaraku. Dalam hal pohon ara, Tuhan Yesus dikatakan mengutuki. Sebenarnya Tuhan Yesus berkata, jangan lagi ada orang yang memakan buahmu. Spesifik kata Tuhan Yesus artinya apa? Pohon ara itu mengeluarkan daun tapi tidak mengeluarkan buah. Di dalam kehidupan pohon ara itu terjadi ketidaknormalan. Kita tahu prinsip kehidupan pohon ara itu mengeluarkan daun dan mengeluarkan buah. Ya, walaupun tidak sama banyaknya, tetapi tetap kalau daun sudah banyak pasti ada buahnya. Tetapi dalam pohon ara yang itu artinya ketidaknormalan terjadi. Hanya di dalam buah loh. Pohon ara itu tidak sakit. Pohon ara itu hanya tidak normal hidupnya. Hanya mengeluarkan daun yang banyak tapi tidak mau mengeluarkan buah. Artinya dia tidak normal, tidak sesuai dengan order yang Tuhan sudah taruhkan. Tuhan Yesus itu pencipta. Dia tahu pohon ara itu seperti apa. Nah, sama saudaraku, hidupmu misalnya ada yang tidak di dalam order seperti apa yang Tuhan sudah maksudkan. Kalau engkau mendapati hidupmu tidak seperti itu, ini bukan hanya sakit penyakit, bahkan ketidaknormalan. Bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Misalnya orang yang gagap, saudaraku, itu kan tidak normal. Tuhan tidak menciptakan orang gagap. Saudaraku, itu terjadi karena kondisi, karena keadaan, atau karena trauma, atau juga bisa terjadi karena apa, saudaraku? Hal-hal yang terjadi di awal, dalam masa-masa awal kehidupannya dia. Nah, hal seperti inilah yang saudaraku sebenarnya engkau bisa lihat. Butuh ketekunan, butuh keseriusan, butuh bagian kita untuk bertekun di dalam mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga engkau dapat berbicara kepada pohon itu. Dalam hal ini apa? Engkau dapat berbicara kepada ketidaknormalan itu. Bahwa ini tidak normal. Ini bukan datang dari Tuhan. Dan aku menolakmu yang tidak normal. Ya, sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari hidupku. Keluar. Ini datang dari trauma. Aku memerintahkan apa yang datang dari trauma yang tidak normal, menyebabkan aku gagap, takut, menyebabkan mudah mengalami kondisi terganggu, susah tidur. Ya, saudaraku, misalnya terikat dengan obat-obatan jenis tertentu, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menolakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau belum melihat perubahan. Murid-murid juga belum melihat perubahan saat Tuhan Yesus berbicara kepada pohon ara itu. Karena walaupun itu sudah terjadi, kematian bagi pohon ara itu, butuh waktu, saudaraku, untuk daunnya layu. Murid-murid bisa melihat itu sebagai ada perubahan atau ketidaknormalan itu sudah dikutuki. Butuh waktu besok. Butuh waktu 1 hari, 2 hari. Dalam hal pohon itu. Muncul ke permukaan. Tetapi bagi Tuhan saat dia berbicara, itu sudah selesai. Nah, kalau engkau dapat iman, saat engkau berbicara itu sudah selesai, butuh waktu. Saya tidak tahu waktu. Karena bagi pohon ara hanya butuh 1-2 hari untuk layu. Ya, saudaraku. Pohon yang lain kalau itu adalah pohon misalnya evergreen ya, saudaraku.
Bahkan dia butuh 1 minggu belum layu loh saudara. Pohon Natal itu saudara kalau dia tebang dari hutan pohon pinus itu saudara. Ya. Apa yang terjadi? 2 minggu dia belum layu saudaraku. Padahal dia sudah mati. Sudah tidak ada akarnya. Nah seperti itu kita bisa melihat gejala sakit penyakit. Sepertinya tidak ada perubahan. Tetapi dia sudah mati. Nah ketekunan engkau melihat itulah menyebabkan engkau bisa terus berjalan di dalam kesembuhan. Karena ini adalah bagian dari orang percaya. Namanya apa? Bertekun. Alkitab sering mengatakan kepada kita untuk bertekun. Nah, sama saudara, kalau engkau berdoa buat seseorang, pasanganmu, di mana engkau sudah berjalan di dalam kebenaran, atau engkau minimal mau berjalan di dalam kebenaran, dan engkau berdoa untuk ada perubahan. Ya. Dan engkau berdoa buat perubahan atas hidup anak-anak yang tadinya belum. Engkau percaya bahwa perkataanmu berkuasa. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Karena manusia kan bisa dibatalkan lagi perkataan dan doanya oleh karena sikap, perbuatan, dan perkataannya yang negatif. Nah, bangun terus perkataan iman ini. Bukan perkataan positif, perkataan iman. Iman itu hanya berdasarkan firman. Kadang kan banyak orang berkata positif. Memang hidup mati dikuasai lidah. Tetapi kan perkataan itu saudaraku terbatas. Tetapi imanmu kalau engkau tumbuhkan berdasarkan firman tidak terbatas. Karena iman itu saudaraku yang percaya dari firman itu firman perkataan menjadi rema, itu menjadi penopang. Penopang dari segala jalan-jalan hidupmu. Kalau engkau di situ goyah karena tidak ada yang menopang, kalau ambil firman dan engkau jadikan penopang, hidupmu situ jadi utuh kembali. Demikian kau melihatnya, sehingga saat engkau berjalan, kau akan mengalami kemajuan dan di situ engkau akan melihat terobosan. Nah demikian, langkah demi langkah, kejadian demi kejadian, imanmu semakin ditumbuhkan. Rahasia orang percaya ini saudaraku, satu saja. Bertekun di dalam iman. Bukan bertekun di dalam hal-hal yang kelihatan. Tapi bertekun di dalam kepercayaan kepada firman yang tidak pernah gagal, tidak pernah batal. Kalau engkau sebagai orang percaya bahwa mempercaya firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena firman berkata kepada firman. Dan firman berkata tentang firman. Firman itu berkata bahwa firmanku tetap untuk selama-lamanya. Dan firmanku tidak akan pernah gagal. Dan Tuhan tidak akan menyesal kalau dia berfirman. Dia pasti menepati itu, pasti menggenapinya. Nah, kalau kau pegang janji Tuhan itu menjadi kehidupan di dalam hidupanmu, lihat apa yang akan terjadi. Firman itu tidak akan pernah gagal. Kalau itu belum terjadi, artinya kegagalan hanya di pihak saya, atau kegagalan terjadi karena kondisi, karena keadaan, sehingga saya belum bisa melihat. Saya tidak mau teralihkan. Saya tetap mempercayai. Kalau seperti ini kita orang percaya hidup, saudaraku. Hidup kita sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak apa-apa, kita punya kapasitas untuk menanggung, untuk endure di situ. Di situ kita menjadi orang percaya yang tangguh di dalam Tuhan, tangguh di dalam iman. Kita menjadi orang percaya yang dewasa, tidak mudah patah, tidak mudah kecewa, tidak mudah menyerah. Sehingga kita menjadikan orang lain yang melihat hidup kita, ada satu teladan kehidupan Kristus, yang Kristus itu senantiasa teguh. Amin, saudaraku. Nah, demikianlah hidupmu, saudaraku. Sehingga di dalam perjalanan hidupmu, orang bisa melihat keteguhan itu. Dan di situ bahkan mungkin belum terjadi kesembuhan ya saudara. Tetapi perjalanan hidupmu, orang sudah bisa melihat ada teladan. Dan dia yang tadinya saudaraku goyah, karena iman percayamu tidak goyah, dia dibawa bersama-sama berjalan. Engkau sedang dipakai Tuhan. Orang yang kau doakan tidak sembuh, tetapi karena ketekunanmu membawa orang lain yang melihatnya, bahkan sembuh di dalam kehidupannya dia. Ternyata ini dampaknya simultan saudaraku kemana-mana. Saat engkau berjalan sungguh-sungguh di dalam kepercayaan, di dalam menumbuhkan imanmu kepada firman Tuhan. Itu simultan efeknya kepada berbagai keadaan, berbagai orang yang ada di sekeliling dan melihat hidupmu. Tuhan menumbuhkan engkau lebih daripada apa yang engkau pikirkan. Tuhan menjawab doa lebih daripada apa yang engkau doakan. Karena Tuhan itu saudaraku melihat jauh ke depan, melihat jauh lebih luas. Tapi manusia kadang-kadang terbatas. Dia terfokus kepada satu titik saja. Dia lupa, hidup ini luas. Tetapi kalau engkau mempercayai firman Tuhan, mungkin titik yang engkau mau dia benar, belum terjadi perubahan. Tetapi titik-titik lain sedang ditumbuhkan dan engkau sedang berjalan kepada satu poin, yaitu kedewasaan di dalam Tuhan. Nah, kalau engkau berjalan di dalam kedewasaan di dalam Tuhan, engkau menjadi orang yang sangat berbeda di dalam menanggung, di dalam menerima, di dalam meneruskan
kasih karunia Tuhan. Amin.